Om Swastiastu. Oke, silakan duduk. Ya Pak. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ayo Pak, silakan duduk Pak. Makasih. Salam sehat selalu nih. Selamat sore kami ucapkan kepada bapak-bapak berdua. Selamat sore. Ya, gimana kondisinya? Sehat Pak? Sehat. Sehat. Ya, tentunya hari ini kita kalau dalam kondisi sehat, kita bisa melakukan mediasi. Dan pertama saya perkenalkan, nama saya Kadek Sukarmo. Saya adalah mediator yang bersertifikat. Nah, saya merasa bersyukur dan berterima kasih. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk memediasi sengketa yang bapak-bapak alami berdua. Nah, adapun proses yang sudah pernah saya kerjakan dan saya lakukan terutama dalam hal memediasi berbagai sengketa yang ada, itu rata-rata kurang lebih ada 4 permasalahan yang sudah selesai kita mediasi dan bersyukur keempat-empatnya dapat jalan baik dan semuanya sepakat damai. Nah, bapak-bapak sekarang adalah di posisi kelima yang kami tangani. Semoga mendapatkan hasil yang sama, terutama bisa sepakat untuk damai. Itu doa saya Pak dari awal. Selanjutnya, adapun kerja yang akan saya lakukan hari ini sebagai mediator, saya bekerja profesional. Saya tidak akan memihak. Artinya posisi saya adalah netral. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan coba memediasi sengketa atau permasalahan yang bapak-bapak hadapi. Tentunya saya juga bukan sebagai pemutus. Hasil akhirnya nanti adalah bapak-bapak berdua. Nah, tentunya sebelum mediasi kita laksanakan, ada tata tertib sebagai SOP yang harus kita sepakati dulu, supaya nanti mediasi kita bisa berjalan aman, baik, dan lancar. Yang pertama, tolong jaga etika, saling menghargai antara pihak penggugat dan yang tergugat. Kemudian yang kedua, jangan menyanggah atau memotong pembicaraan tatkala proses masih berjalan. Dan yang ketiga, yang sangat penting ini adalah jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan jangan membawa senjata tajam. Kalau seperti itu tata tertibnya, apakah bapak-bapak sanggup dan bersedia? Sanggup. Ya, terima kasih. Kalau sudah sanggup, mediasi kita akan mulai. Tentunya tetap berdoa, semoga kita selalu diberikan yang terbaik. Mohon izin, saya akan berikan pertama kesempatan perkenalkan dulu Bapak yang di sebelah kanan. Seperti apa yang saya sampaikan tempo hari kepada Pak Kadek, bahwa nama saya Imade Ronald. Ya. Dalam hal ini beralamat di Banjar Padang, Desa Punggul. Dalam hal ini saya selaku pelapor atau selaku penggugat atas ketidaknyamanan saya berada di pekarangan rumah saya. Ya. Nanti akan saya sampaikan apa-apa yang menjadi permasalahan yang mengganggu kenyamanan saya di rumah tangga saya sendiri. Ya. Terima kasih Pak Made sebagai penggugat. Silakan Pak untuk berikutnya perkenalkan diri dulu. Terima kasih Pak Kadek. Tiang Wayan Budi, alamat juga di Banjar Padang, Desa Punggul, Kecamatan Semal. Mungkin saya akan menunggu mungkin apa yang menjadi gugatan saudara saya terkait lahan pekarangan saya. Dalam hal ini saya sepenuhnya mungkin tidak ada ingin membuat masalah apalagi lagi mewarisi masalah kepada keturunan saya. Mungkin saya menunggu apa-apa yang nanti yang menjadi gugatan saudara saya mungkin akan saya tanggapi untuk lebih lanjut. Terima kasih. Sekarang antara penggugat dan tergugat sudah kami kenal dengan memperkenalkan diri tadi. Sekarang untuk kronologis apa yang terjadi, saya beri kesempatan dulu kepada penggugat
terkait dengan apa permasalahan yang dihadapi selama ini sehingga sampai ada di meja mediasi seperti sekarang ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kadek. Sebelumnya saya ajukan permohonan maaf, seharusnya hal ini tidak sampai ke meja mediasi seperti ini, mengingat saya dengan kakak saya Wayan adalah saudara kandung. Dalam hal ini, pada era tahun 80-an, orang tua kami membeli lahan pekarangan yang kami tempat tinggalkan bersama saat ini dan menjadi warisan kami berdua. Namun seiring waktu, mengingat saya juga lebih sering bekerja di luar, seiring waktu tanpa sepengetahuan saya, kakak saya sudah mengadministrasikan tanah tersebut, namun dalam catatan administrasi tersebut, sertifikat tersebut hanya muncul satu nama saja, nama kakak saya Wayan saja. Dalam hal ini saya selaku ahli waris merasa keberatan Pak Kadek, karena bagaimanapun juga saya memiliki generasi penerus yang akan saya tempatkan di tempat itu juga. Nah, itu yang menyebabkan karena kami rembuk di rumah tidak menemukan titik temu, sehingga saya membawa permasalahan itu ke ruang mediasi seperti ini. Terima kasih penggugat pada kesempatan ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan apa yang beliau sampaikan, ada lahan yang dimiliki oleh keluarga, namun akhir-akhir ini disertifikatkan atas nama satu orang. Ya, benar. Berarti atas nama yang digugat sekarang. Benar. Seharusnya kalau menurut paparan dari penggugat itu harusnya milik bersama, karena sama-sama memiliki generasi atau keturunan. Baik, sekarang selanjutnya saya beri kesempatan kepada pihak tergugat. Bagaimana tanggapan pihak tergugat terkait dengan gugatan yang disampaikan tadi? Waktu, silakan. Terima kasih kembali Pak Kadek. Seperti apa yang dibilang adik saya, memang seharusnya permasalahan tidak sampai saya bawa ke ruang mediasi ini. Mungkin dalam hal ini saya sebelumnya bagaimana hal ini bisa terjadi, karena ada pengurusan sertifikat bersama yang diselenggarakan oleh PTSL untuk kemudahan administrasi. Karena adik saya jarang di rumah pada saat itu, mungkin kita ada perlu datangan dan sebagainya, saya memberanikan diri. Toh tanah itu bukan hak milik saya, hak milik bersama. Saya akui itu hak milik bersama. Tapi untuk mengurus kemudahan administrasi, makanya saya memberanikan diri mengatasnamakan tanah itu sebagai hak milik saya. Tapi dalam hati mungkin saya tidak sejauh itu. Saya tidak mau menguasai sepenuhnya lahan itu dan tidak mau mewarisi masalah kepada anak cucu kami ke depannya. Begitu mungkin dari saya. Mungkin Pak Kadek sekarang, karena kami sudah ada di meja mediasi ini, mohon bagaimana solusi yang bisa kami laksanakan. Kami sepenuhnya mohon bantuan dari Pak Kadek untuk dapat memberikan kami jalan terbaik. Ya, baik-baik. Nah, kalau mendengar dari apa yang disampaikan dari pihak tergugat, sepertinya boleh saya katakan ini ada sedikit miskomunikasi. Selanjutnya sekarang saya kembalikan dulu kepada pihak penggugat. Nah, seperti itu keterangan dari pihak tergugat. Silakan penggugat, sampaikan. Baik, terima kasih. Jika hal seperti itu disampaikan oleh kakak saya, bagaimanapun juga secara administrasi hitam di atas putih, saya tidak memiliki kekuatan apapun Pak Kadek. Ketika nanti generasi kami yang akan meneruskan warisan itu di situ, takutnya saya sendiri selaku ahli waris, anak cucu saya nanti tidak memiliki kekuatan hukum apapun jika masih atas nama kakak saya sendiri. Kita tidak tahu nanti kedepannya seperti apa polemik yang akan dihadapi generasi-generasi kita ke depannya. Nah, harapan saya, kemarin kakak saya sudah mengajukan untuk memasukkan nama saya di sertifikat itu, merubah sertifikat itu
Namun biaya pergantiannya kakak saya membebankan pada saya. Dalam hal ini yang salah membuat sertifikat kan kakak saya, Pak. Iya. Seharusnya yang salah kakak saya yang harusnya memperbaiki sertifikat dan membiayai semua sertifikat itu, tidak di saya. Iya. Ya, jika itu ingin diperbaiki memang benar-benar diperbaiki. Kalau saya dibebankan biaya, apalagi sendiri, saya kan nggak mungkin, Pak. Biayanya juga tidak ringan itu, kecuali kemarin seperti di PDSL, ya itu gratis. Kalau sekarang perbaikan sertifikat yang sudah tercetak kan lumayan, Pak Kades. Yeah. Apalagi luas lahan kami lumayan luas itu, Pak Kades. Yeah. Ya mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin bagaimana tanggapan kakak saya, nanti saya lanjut lagi. Sekarang saya kembalikan dulu kepada pihak tergugat. Mohon berikan tanggapan. Begini Pak Kades ya. Memang itu mungkin kesalahan saya dulu, karena seperti yang saya katakan tadi, untuk mempercepat proses administrasi, karena biar tanah itu sah, mungkin milik kami karena tanah hasil jual beli, siapa tahu nanti karena kami tidak sertifikat kan tanah diambil lagi, kan itu yang kami takutkan. Kalau untuk pengurusan sertifikat masukkan atas nama adik saya di sana, memang seperti itu. Kenapa saya inginkan adik saya membiayai? Mungkin karena dia akan masuk dalam sertifikat itu. Karena hak milik itu kita akan miliki berdua. Tidak mungkin kalau dia tidak perlu, kenapa tidak membiayai? Itu mungkin yang saya pakai patokan. Dia datang pulang mau ikut gabung, gimana saya kan dah lama mungkin Pak ada di sana. Iya. Dia datang mau ikut gabung, makanya kalau orang mau silahkan urus dengan biaya sendiri. Itu yang saya anjurkan kepada adik saya. Iya. Biar dia datang pulang mau ikut gabung memilih tanah, walaupun itu hasil beli bersama gitu. Iya. Pas saya ngurus mungkin dia tidak tahu atau gimana, karena komunikasi mungkin kami kurang. Karena jarak gitu Pak Kades. Ya, terima kasih. Yang penting kan situasi tidak memanas nih ya, masih kondisi dingin nih, Ya, damai. ya. Ya. Nah sekarang coba kasih tanggapan kembali dari penggugat nih, kalau seperti itu. Jadi beliau menyampaikan karena nanti ini milik bersama, tentunya kewajiban juga harus terpenuhi. Jadi hak nanti sama-sama memiliki, kewajiban, harapan dari yang tergugat juga sama. Mohon beri tanggapan kepada penggugat, silakan. Ya, terima kasih Pak Kades. Saya akui memang sejauh ini, selama ini, karena aktivitas saya lebih sering di luar, namun tanpa mengurangi rasa tanggung jawab saya yang di sana selaku ahli waris, saya tetap ingat akan kewajiban-kewajiban yang ada di sana, walaupun secara fisik saya jarang di rumah dengan keluarga. Dalam hal ini harapan saya, karena kewajiban sudah saya lakukan selaku masyarakat di sana, tentu hak saya juga tidak boleh terlepas dari hal itu. Dalam hal ini, jika memang kakak saya membebankan saya biaya perubahan sertifikat itu, menurut saya pribadi, karena saya juga tidak mau mewariskan permasalahan kepada anak cucu saya ke depannya. Sekarang saya kembalikan dulu kepada pihak tergugat. Mohon berikan tanggapan. Made, kalau kakak seperti itu mungkin keingin Made, kita akan pecah sertifikat itu menjadi 2. Kok kakak setuju, kakak juga tidak mau mewarisi masalah untuk anak cucu ke depannya. Siapa tahu nanti dia berkembang, biar tidak kita yang mewarisi masalah kepada kita. Apapun tujuan Made, silakan. Mari kita urus bersama sertifikat itu, satu nama Ade, satu nama kakak gitu. Itu Pak Kades mungkin. Ya. Nah, kalau seperti ini luar biasa. Saya bersyukur sekali, doa saya terkabulkan juga. Jadi ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi jangan sampai ke pengadilan. Urusan seperti ini bisa diselesaikan melalui mediasi. Kalau sudah sepakat, berarti kita setuju. Yang menjadi kesepakatan adalah keputusan penggugat dan tergugat. Saya sebagai mediasi pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas hasil ini. Tentunya berhasil dengan damai. Jadi tinggal kita buat pernyataan damai
sekaligus perdamaian ini menjadi awal keluarga Bapak berdua nanti kedepannya akan lebih baik. Yuk kita salaman dulu, silakan. Ya, ayo salaman dulu. Ya, yuk sepakat bertiga. Semua adalah keluarga, kita damai.